Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Kita mulai kuliah online kita pada pagi hari ini dengan materi sesi kelima, mata kuliah KUP lanjutan. Kalau menurut SAP, itu pemblokiran rekening bank untuk sesi kelima maupun keenam, tetapi karena di minggu lalu pada saat kita membahas tentang penyitaan sudah diulas, jadi di sesi kelima ini hanya sedikit kita ulas lagi, hanya untuk refreshing. Kemudian materi yang dipelajari pada sesi kelima ini sebenarnya adalah tentang pengumuman lelang dan pelelangan. Jadi dalam mata kuliah KUP lanjutan ini, sesi pertama sampai sesi ketujuh adalah materi tentang penagihan pajak, dimulai dari surat paksa sampai dengan pengumuman lelang dan pelelangan, ditambah dengan pencegahan dan penyanderaan. Full tentang penagihan pajak di sebelum UTS ini. Pada saat setelah UTS sampai dengan UAS, itu materinya tentang pengadilan pajak. Oke, teman-teman. Review sedikit tentang pemblokiran rekening pajak. Kemarin kita lihat di slide 42, 43, dan 44 tentang pemblokiran. Sedangkan di Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, kita sering menyatakannya sebagai Undang-Undang PPSP. Dalam pasal 17 dinyatakan bahwa penyitaan terhadap deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, pokoknya menyangkut rekening-rekening bank dan sebagainya, dilaksanakan dengan pemblokiran lebih dahulu. Jadi rekening wajib pajak, rekening bank milik penanggung pajak yang ada di bank diblokir, artinya tidak boleh ditarik, tidak boleh ditransfer, tidak boleh diambil, tidak boleh dipindahkan. Apabila penanggung pajak setelah rekeningnya diblokir oleh jurusita pajak negara, oleh kantor pelayanan pajak, ternyata sampai dengan batas waktu ditentukan, sesuai dengan jadwal waktu penagihan pajak, tidak juga dibayar, maka akan dilakukan tindakan penagihan pajak lainnya atau tindakan penagihan pajak berikutnya, yaitu kalau aset-aset non-bank setelah disita akan diumumkan kemudian dilelang. Kalau aset berupa rekening bank bukan disita tapi diblokir, kemudian apabila tidak juga dibayar hutang pajaknya oleh penanggung pajak, yang dilakukan adalah bukan pelelangan, bukan pengumuman lelang, tapi namanya apa? Pemindah bukuan rekening tersebut, atau dengan kata lain dicairkan rekening milik wajib pajak tersebut untuk disetorkan, dibayarkan ke kas negara. Ketentuannya bisa kita lihat pada pasal 25 Undang-Undang PPSP. Pasal 25 ayat 2 Undang-Undang PPSP, penagihan pajak dengan surat paksa, menyatakan barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Jadi tidak dilelang ya. Kalau begitu diapakan? Di ayat 3 pasal 25 dinyatakan bahwa
untuk deposito berjangka tabungan dan sejenisnya, dipindah bukukan ke kas negara atau kas daerah atas permintaan pejabat kepada bank yang bersangkutan. Jadi, dananya yang diblokir pada rekening tersebut dipindah bukukan, ditransfer ke rekening kas negara untuk melunasi hutang pajaknya, untuk melunasi tunggakan pajaknya. Demikian masalah pemblokiran. Sekarang kita masuk materi baru, yaitu tentang pengumuman lelang dan pelelangan. Untuk itu, saya minta melihat slide 45 dan slide 46. Selain itu juga saya minta melihat fotokopian penagihan pajak di halaman 183 dan 184. Kalau di undang-undang diatur di mana? Untuk pelelangan mulai diatur dari pasal 25. Apabila hutang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui kantor lelang. Yuk sama-sama kita lihat slide 45. Pengumuman lelang minimal 14 hari setelah pelaksanaan penyitaan. Sedangkan pelaksanaan lelang itu sendiri dilakukan minimal 14 hari setelah pengumuman lelang. Jadi setelah penyitaan harus ada jeda waktu 14 hari baru bisa dilakukan pengumuman lelang. Setelah pengumuman lelang minimal 14 hari dulu baru bisa dilakukan pelelangan. Kenapa ada batasan waktu minimal? Sebenarnya ini untuk memberikan kesempatan kepada penanggung pajak untuk dapat segera melunasi tunggakan pajaknya. Pengumuman lelang barang bergerak dilakukan sebanyak 1 kali, barang tidak bergerak dilakukan sebanyak 2 kali. Jadi pengumuman lelang bisa 1 kali, bisa 2 kali, tergantung dari jenis barangnya. Nilai barang kurang dari 20 juta, tidak harus melalui media massa pengumumannya. Bisa di mana? Kalau diatur di pasal 25 dan 26 Undang-Undang PPSP, kalau tidak di media massa, berarti di tempat-tempat keramaian umum, misalnya kantor kelurahan, ataupun di papan pengumuman kantor pajak. Pejabat, berarti kalau pejabat adalah Kepala Kantor Direktur Jenderal Pajak dan jurusita pajak, mengajukan permintaan lelang, menghadiri pelaksanaan lelang, menentukan dilepasnya barang, menandatangani risalah lelang. Jadi, semua permintaan lelang harus diketahui, harus diajukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajaknya. Pelaksanaan lelang, lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun wajib pajak mengajukan keberatan dan belum memperoleh keputusan keberatan. Pelaksanaan lelang bisa juga dilakukan tanpa dihadiri penanggung pajak. Itu ada. Silakan lihat undang-undang terkait ya. Pelaksanaan lelang tidak perlu dilaksanakan apabila tentunya penanggung pajak sudah melunasi hutang pajaknya atau ada putusan pengadilan negeri, putusan pengadilan pajak, ataupun kalau objek barang lelangnya musnah ya, karena sesuatu hal ya. Itu slide-nya sangat sedikit tentang pelelangan 45 dan 46. Sangat disarankan Anda harus membaca fotokopiannya. Fotokopian penagihan pajak. Masalah lelang ini ada di halaman 183 dan 184. Mungkin kita bisa lihat halaman 184 fotokopian.
Hasil lelang digunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar hutang pajak. Jadi biaya penagihan pajaknya dulu baru hutang pajaknya. Dalam hal penjualan secara lelang, biaya penagihan pajak ditambah 1% dari pokok lelang. Ini bilangnya biaya lelang. Dan pada dasarnya pelelangan itu kan dilakukan bertahap. Kalau ada 4 aset, 5 aset, bertahap. Tapi kalau sudah tercapai harga lelang tersebut sudah bisa menutupi tunggakan pajak, lelang dihentikan. Dikata misalnya dari 4 aset, dengan 2 aset saja sudah ketutup hutang pajaknya, maka lelang dihentikan, 2 aset berikutnya, 2 aset yang terakhir tidak perlu dilelang. Dalam hal hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan hutang pajak, pelaksanaan lelang dihentikan walaupun barang yang akan dilelang masih ada. Sisa barang beserta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh pejabat kepada penanggung pajak segera setelah pelaksanaan lelang. Jadi kalau masih ada sisa barang yang belum dilelang, hutang pajaknya sudah tercukupi dari hasil lelang tersebut, maka aset milik wajib pajak harus dikembalikan. Hak penanggung pajak atas barang yang telah dilelang berpindah kepada pembeli dan kepadanya diberikan risalah lelang yang merupakan bukti autentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan hak. Jadi hak atas barang tersebut berpindah dari milik penanggung pajak kepada orang yang menang dalam pelelangan, orang yang memperoleh aset tersebut dalam lelang. Kemudian ada risalah lelangnya. Risalah lelang ini sebagai bukti untuk mengurus administrasi kelengkapan legalitas dari aset tersebut. Misalnya kalau itu berupa tanah atau bangunan dibawa ke kantor pertanahan, risalah lelangnya untuk diuruskan akte akte perolehan haknya, balik namanya misalnya. Penanggung pajak dapat melunasi hutang pajak dan biaya yang timbul dalam rangka penagihan pajak selama barang yang telah disita belum dijual, digunakan atau dipindahkan dengan ketentuan sebagai berikut. Besarnya biaya penagihan pajak adalah Rp50.000 untuk setiap pemberitahuan surat paksa dan Rp100.000 untuk setiap pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan. Ini biaya penagihan pajak. Tadi kan kita singgung bahwa kalau ada hasil penjualan lelang, maka dipakai untuk menutup biaya penagihan pajak dulu, baru hutang pajaknya. Kemudian ada tambahan biaya lelang 1% dari pokok lelang, tapi kalau tidak lelang, 1% dari hasil penjualan. Besarnya tambahan biaya penagihan pajak yang dibayar oleh penanggung pajak dalam hal barang yang telah disita dijual. Tadi ada biaya penagihan pajak dan tambahan biaya penagihan pajak. Itu di-store sebagai PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Tata cara teknisnya diatur oleh Menteri Keuangan. Demikian penjelasan saya tentang pengumuman lelang dan penjualan secara lelang. Tadi didahului juga dengan review kembali tentang pemblokiran rekening bank. Karena di SAP-nya menyebut seperti itu. Sesi 5 dan sesi 6 adalah pemblokiran rekening bank. Tapi kalau kita hanya membahas pemblokiran rekening bank, waktunya masih sangat banyak. Makanya saya masukkan materi tentang pengumuman lelang dan pelelangan untuk sesi 5 ini. Kemudian di sesi 6 ada pencegahan dan penyanderaan. Karena penagihan pajak itu harus suatu rangkaian tindakan penagihan pajak yang lengkap, mulai dari surat teguran sampai dengan pelelangan, ditambah dengan pencegahan dan penyanderaan, juga pemblokiran tadi ya. Demikian saya tutup presentasi saya, penyampaian materi saya. Anda nanti bisa mengerjakan tugas kuis soal latihan yang akan dikumpulkan pada saat nanti saya minta. Terima kasih.
Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.